Dan berusaha untuk mengetahui informasi terkini mengenai dampak kebakaran Los Angeles, khususnya terhadap warga negara Indonesia, kita langsung berbincang bersama juru bicara Kementerian Luar Negeri, Bapak Roy Sumirat. Selamat sore, Pak Roy. Selamat sore, Pak Roy, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak Roy, di Berita Satu Sore. Saya ingin menanyakan kepada Anda, apakah ada warga negara Indonesia yang menjadi korban hingga saat ini di kebakaran di Los Angeles ini, Pak? Yang pasti kami melalui KJRI Los Angeles sebagai perwakilan Indonesia terdekat di tempat kejadian terus memantau situasi terkini yang juga tentunya tidak mudah karena dari waktu ke waktunya terdapat dinamika yang sangat dinamis terkait dengan kejadian kebakaran tersebut. Saat ini kita juga sudah mencatat paling tidak sudah ada 24 korban jiwa dari penduduk setempat, namun informasi yang diperoleh dari lapangan menunjukkan bahwa hasil identifikasi tidak ada warga negara Indonesia yang menjadi korban jiwa kebakaran tersebut. Dan namun demikian juga memang kami mendapatkan laporan yang cukup banyak terkait dengan mungkin adanya warga negara Indonesia ataupun diaspora Indonesia yang terdampak akibat kebakaran tersebut. Magnitude atau besaran dari dampak tersebut tentunya bermacam-macam. Dari mulai mungkin ada penduduk setempat warga negara Indonesia atau diaspora yang diminta untuk melakukan evakuasi sementara, atau juga mungkin yang terdampak karena pemutusan aliran listrik atau hal-hal transportasi umum atau segala macam terkait dengan keamanan. Namun demikian laporan yang kami terima paling tidak menunjukkan bahwa hampir seluruh warga negara Indonesia yang terdata dan melaporkan diri kepada KJRI Los Angeles masih dalam keadaan yang relatif aman. Baik, sejauh ini belum ada WNI yang teridentifikasi sebagai korban jiwa, begitu ya Pak. Lalu sejauh ini apakah pihak Kementerian Luar Negeri sudah mendapatkan informasi, misalnya data kependudukan, apakah di lokasi kebakaran ini ada kemudian warga negara Indonesia yang tinggal di sana? Yang pasti memang agak sulit untuk kami mengeluarkan sebuah data yang paling akurat terkait berapa besarnya warga negara Indonesia diaspora yang bermukim di lokasi kejadian, terutama di sentra-sentra dari lokasi di mana titik api itu terjadi dengan skala yang paling besar. Paling tidak secara gambaran saja bahwa yang kami catat terdapat sekitar 15.000 WNI yang berdomisili di LA County secara keseluruhan. Namun LA County itu kan tidak semuanya terdampak kebakaran ini, karena kebakaran ini sebetulnya terpusat pada 5 titik khusus di Los Angeles. Namun angka 15.000 dari warga negara Indonesia yang terdata adalah orang-orang yang melaporkan diri secara reguler ataupun mungkin secara tidak reguler, paling tidak pernah melakukan engagement dengan kantor perwakilan kita di luar negeri melalui KJRI Los Angeles, sehingga kita hanya mendapatkan angka estimasi demikian. Namun tentu kita terus memantau apakah mungkin ada warga negara Indonesia ataupun diaspora yang selama ini mungkin belum memiliki waktu atau belum berkesempatan memberikan laporan ke KJRI Los Angeles, sehingga as of now kami hanya terus memantau terlebih berdasarkan informasi yang masuk apabila ada WNI yang membutuhkan bantuan khusus dari pemerintah Indonesia melalui perwakilan RISTO. Jadi not necessarily kami bisa memberikan angka yang paling pasti mengenai jumlah warga Indonesia yang ada di lokasi. Baik, dari pihak Kemenlu apakah ada semacam upaya-upaya misalnya menyediakan posko-posko atau mungkin call center begitu yang bisa dihubungi apabila kemudian ada WNI yang ikut terdampak dari kebakaran ini, Pak Roy? Yang pasti ke perwakilan Indonesia adalah ini KJRI LA sudah membuka jalur komunikasi untuk terus menyebarkan, membantu mendiseminasikan informasi mengenai berbagai macam status darurat, prosedur evakuasi, serta juga mungkin beberapa titik yang sudah ditentukan sebagai evacuation center oleh local government. Dan juga ada channel-channel komunikasi yang menjadi hotline dari KJRI yang bisa dikontak oleh masyarakat. Nomornya itu dapat diperoleh secara mudah di website Kementerian Luar Negeri ataupun di website KJRI. Dan juga kita menggunakan berbagai macam
platform seperti media sosial atau juga saluran-saluran simpul-simpul kemasyarakatan, di mana mungkin kita memanfaatkan keberadaan kelompok-kelompok komunitas Indonesia yang ada di lapangan dapat juga membantu mengidentifikasi atau paling tidak menjaring informasi mengenai keberadaan WNI yang paling update, yang paling recent saat ini. Baik, Pak Roy, lalu sejauh ini informasi yang didapatkan dari Kementerian Luar Negeri seperti apa kemudian kondisi kebakaran hingga saat ini? Apakah pemerintah setempat juga sudah mulai mampu menangani kebakaran ini atau kondisinya saat ini yang terbaru seperti apa, Pak Roy? Ya, yang kami terima saat ini adalah bahwa memang kebakaran tersebut masih dikategorikan sebagai kebakaran aktif. Artinya masih terus terjadi dengan skala yang berbeda-beda dari satu tempat ke tempat lain. Kadang di satu sisi skala kebakarannya menurun sehingga mungkin status evakuasinya dicabut atau dirubah, sementara di titik lain ada titik-titik api baru yang muncul, sehingga hal ini menyulitkan bagi local government untuk melakukan pemantauan secara menyeluruh, secara detail. Tapi tentunya kita akan terus melakukan diseminasi informasi, dan kita masih terus mendorong warga negara juga untuk warga negara Indonesia yang ada di lapangan terus mengikuti berbagai macam saran ataupun himbauan yang diberikan oleh local authority. Paling tidak seperti yang tadi disampaikan di awal acara, di awal segmen, sudah sekitar 180.000 orang terdampak akibat kebakaran ini, sudah melakukan evakuasi besar-besaran, dan yang kami tahu adalah ramalan cuaca selama beberapa hari ke depan belum menunjukkan akan adanya hujan, dan ditambah dengan potensi angin yang masih sangat besar, dan tentunya ini membuat tingkat kewaspadaan masih tetap harus dilakukan oleh seluruh warga negara Indonesia yang ada di lapangan. Namun demikian, tentunya pemerintah Indonesia akan terus melakukan pemantauan dan bekerjasama dengan local authority untuk mendapatkan informasi sekiranya ada hal-hal khusus yang perlu dilakukan untuk membantu WNI di lapangan. Baik, upaya-upaya masih terus dilakukan begitu ya. Kita berharap tentu saja tidak ada kemudian warga negara Indonesia terdampak pada kebakaran ini, dan yang paling penting adalah kebakaran ini agar segera teratasi begitu ya. Terima kasih atas informasinya dan waktunya sudah bergabung bersama kami, Pak Roy Sumirat, juru bicara Kementerian Luar Negeri. Selamat sore, salam sehat Pak. Selamat sore.